Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah untuk sama-sama mendapatkan pahala dan keberkahan. Ketika kita diizinkan untuk duduk di majelis ilmu, dimudahkan untuk berada di taman surga, maka itu artinya adalah Allah ingin memberikan kebaikannya kepada kita. Kita berharap mudah-mudahan majelis-majelis ilmu yang kita ikuti itu bisa menjadi wasilah, menjadi orang yang mulia yang sesungguhnya di sisi Allah. Itu memerlukan dua hal. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ilmu, dan dua-duanya bisa didapatkan dan diperkuat melalui majelis ilmu. Maka berbahagialah, bersyukurlah kalau memang kita diberikan kemudahan untuk berada di majelis ilmu. Mungkin ada yang mau hadir tapi sakit atau sehat, cuma mungkin ada keperluan-keperluan yang tidak bisa dia tinggalkan sehingga dia tidak berada di majelis ilmu, atau alasan-alasan yang lain. Jadi sekali lagi, alhamdulillah, kita semua mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Karena beliaulah kita bisa tahu kewajiban-kewajiban kita. Karena beliaulah yang telah menyampaikan sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kalaulah diserahkan kepada akal kita untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk, niscaya kita tidak akan punya pedoman yang pasti dalam menjalani kehidupan. Kenapa demikian? Karena masing-masing kita akan menganggap baik sesuatu yang dianggapnya baik untuk diri dia. Tapi kalau Allah yang menetapkan baik, maka baik itu adalah untuk semuanya, bukan hanya untuk satu orang atau dua orang. Maka perbanyaklah salat dan salam. Mudah-mudahan cinta kita diterima karena mencintai beliau dengan mendoakan kebaikan-kebaikan untuk dia yang kita cintai. Dan kita berharap mudah-mudahan di hari mahsyar itu kita bisa mendapatkan pula syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Malam hari ini insyaallah kita sudah masuk pada bab yang baru. Kita selesai dari bab yang sebelumnya, adab dan etika yang berkaitan dengan qada'ul hajat
qada hajat. Maka malam hari ini kita masuk pada babul husli wa hukmul junub atau janabah. Bab yang berkaitan dengan mandi. Babul husli wa hukmul janabah, dan hukum yang berkaitan dengan janabah. Ini persoalan sangat penting karena memang akan kita laksanakan terus. Adakah hari di mana kita tidak mandi? Setiap hari kita mandi. Jadi kalau di Arab kadang memang sekali 3 hari, sekali 4 hari, biasa. Karena memang tuntutannya tidak ada. Kita negara tropis, jadi udaranya agak lembab. Keluar sedikit saja kita berkeringat dan gerah. Tapi kalau di negara Arab sana yang memiliki musim-musim seperti itu, ada panas, tapi kelembabannya tidak sama dengan kita. Jadi kalaupun kita berkeringat sebentar hilang dan kita tidak gerah. Maka tuntutan untuk mandi setiap hari itu tidak ada. Kalau kita sehari bisa 2 kali, bahkan bisa lebih. Tapi mandi yang dimaksud di sini tidak sekedar mandi biasa. Itu mandi yang ada kaitannya nanti dengan janabah. Mandi yang akan membuat sah ibadah kita sesudahnya. Karena ada nanti mandi yang hukumnya diatur oleh agama begini begitu, itu untuk raf'ul hadas, mengangkat hadas. Ada yang mandi nanti tujuannya hanya lit tabarrud. Tabarrud itu maksudnya hanya untuk menyegarkan badan, dan dia tidak ada keterkaitannya dengan keabsahan sholat sesudahnya. Nah, jadi kalau sudah hubungannya dengan mandi janabah, maka mesti harus sesuai dengan panduan Nabi. Adapun mandi yang lit tabarrud sekedar untuk menyegarkan badan saja, itu tidak ada pakai niat, tidak ada pakai apa segala macam, tidak pun kita basah karena pun kita tidak ada persoalan, dan kita sholat sesudahnya sah. Jangankan mandi seperti itu, tidak pun mandi, cukup berwudu saja pun juga bisa. Maka penekanannya untuk kata mandi yang ada di sini itu lebih kepada mandi yang dalam artian ibadah raf'ul hadas, untuk mengangkat hadas. Karena hadas kan dulu sudah kita jelaskan, terbagi kepada 2. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil cukup diangkat dengan berwudu, buang air kecil, selesai itu tidak kita perlu mandi, cukup berwudu. Tetapi ada nanti yang namanya hadas besar, hadas akbar, itu tidak bisa diangkat kecuali dengan mandi. Mandi inilah diatur oleh agama supaya hadas kita terangkat dan sholat kita sah sesudahnya. Dari segi bahasa, kata ghuslu itu ada 2 pembacaan. Bisa dibaca dengan harkat dhamma, al-ghuslu, itulah yang artinya mandi. Al-ghuslu kalau dibaca dhamma itu artinya tujuannya adalah untuk menunjukkan peristiwa atau pekerjaan mandi. Tapi kalau dibaca fathah, al-ghaslu, itu artinya bisa membasuh atau menyucikan. Maka untuk ayat wudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka basuhlah. Kata ghasala di situ, faghsilu itu fi'il amr, maka basuhlah wajahmu dan kedua tangan sampai siku. Itu nanti tidak diartikan mandi, bukan artinya maka mandikanlah wajahmu, mandikanlah tanganmu, tapi basuh. Tapi ketika untuk persoalan mandi janabah, maka dibaca dengan baris dhamma. Ada juga beberapa penjelasan tentang maknanya.
Ada juga yang mengatakan kalau seandainya dibaca dhamma itu allazi yutasalu bihi, yang dijadikan untuk mandi, berarti air. Yang dimaksud adalah air. Terlepas dari perbedaan secara bahasa yang disampaikan oleh para ulama, tapi yang jelas bab kita pada malam hari ini babul ghusli, bisa kita artikan bab yang berkaitan dengan mandi, dan hukmul junub, bab yang berkaitan dengan hukum janabah. Di sini ada beberapa hadis, tentu saja kita akan coba sampaikan pada malam hari ini 1, 2, atau 3 hadis sesuai dengan ketersediaan waktu kita. Hadis yang pertama, qala al-musannif rahimahullah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma'i, rawahu Muslim wa asluhu fil Bukhari. Ini ada dalam riwayat, dalam lafaz yang lain juga datang dari Imam Muslim, innamal ma'u minal ma'i. Jadi lafaz yang pertama al-ma' minal ma', air itu dari air juga. Apa maksudnya nanti akan kita lihat. Atau kalau pakai kata innama itu dalam lafaz yang lain, itu juga dalam lafaz yang datang dari Imam Muslim. Innamal ma'u minal ma'i, sesungguhnya air itu dari air juga, atau disebabkan oleh air. Kata al-ma'u, ada 2 kata al-ma' di situ, dan dua-duanya artinya adalah air. Al-ma' yang pertama itu maksudnya adalah air yang kita gunakan untuk mandi. Air yang kita gunakan untuk mandi. Al-ma'u minal ma', air disebabkan oleh air. Al-ma'u yang kedua itu maksudnya adalah ma'ul mani, air mani, air sperma. Lalu apa maksudnya? Air disebabkan oleh air. Air ini dari air ini. Kita diwajibkan mandi itu karena disebabkan oleh air. Ada air yang keluar. Nah, itulah yang maksud dengan ma'ul mani. Jadi hadis itu artinya kewajiban mandi kita menggunakan air yang tadi itu karena disebabkan oleh keluarnya air mani. Itulah makna dari hadis ini. Dan para ulama di sini memberikan definisi apa hakikat dari mandi. Hakikatul irtisal, mandi secara syar'i yang dianjurkan atau diperintahkan oleh agama itu hakikatnya adalah ifadatul ma'i 'alal a'dha, menyiramkan air secara merata 'alal a'dha, kepada seluruh anggota tubuh. Itu yang dimaksud dengan mandi yang secara syar'i, yang ada kaitannya dengan raf'ul hadas. Menyiramkan air secara merata, ifadatul ma' 'alal a'dha, kepada seluruh anggota tubuh kita. Kalau kita tengok buku fikih dalam berbahasa Indonesia itu dipertegaskan lagi itu, mulai dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki. Itulah yang ifadah itu, meratakan siramannya itu, dan harus kena semuanya. Tidak boleh ada yang tidak kena, harus ada. Kalau untuk wudu yang harus kena itu semua anggota wudu yang sudah ditetapkan oleh agama. Bagaimana kalau seandainya ada yang tidak kena? Ada Umar bin Khattab melihat seseorang berwudu, lalu ada pada bagian kakinya seukuran koin.
Seukuran uang logam yang tidak kena, yang tidak basah. Umar menyuruh untuk berarti belum sah. Maka kalau mandi tidak hanya sebatas anggota wudhu, tapi al-a'dha. A'dha itu semua anggota badan kita, mulai dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki. Andai kena ada yang tidak kena, berarti belum sah, belum cukup, dan hadasnya belum terangkat. Nanti barulah mungkin muncul masalah-masalah. Bagaimana kalau dia sakit, kalau dia luka, kalau memang dia belum bisa mandi karena alasan-alasan tertentu, kalau mandi juga dia mungkin betapa penyakitnya, maka agama pasti ada solusi. Agama itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Allah memberikan kemudahan, tapi jangan dimudah-mudahkan. Kalau kita mudah-mudahkan agama kita, justru kita akan terjatuh pada kesulitan. Nah, andai kan memang tidak bisa untuk mandi, ya berarti jangan mandi. Gantinya, kalau tidak bisa mandi, tayamum. Kalau tidak bisa berwudu, gantinya tayamum. Kalau tidak bisa mandi, gantinya nggak usah mandi, ya betul, nggak usah mandi, tapi gantinya tayamum. Tetap tayamum. Pertanyaannya, samakah cara tayamum yang ganti mandi dengan yang ganti wudu? Apakah sama? Tidak bisa wudu, tayamum, ada caranya. Tidak bisa mandi, tayamum juga ada caranya. Sekarang sama. Ada dulu sahabat, kalau nggak salah dulu nggak saya sampaikan di sini. Ada namanya Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir itu kebetulan dia harus mandi wajib, tetapi hari itu dia tidak bisa mandi karena kondisi badan tidak memungkinkan untuk mandi. Maka Ammar ibn Yasir ini tayamum, dan tayamumnya itu dengan cara guling-guling di pasir. Dikiranya kalau kan mandi kan harus basah semua. Jadi kalau tayamumnya berarti guling-guling dia kayak kucing di pasir itu. Sampai beritahu kepada Nabi. Dipanggillah Ammar itu oleh Rasul, ya Ammar, innama yakfika hakaza, kata Rasul. Wahai Ammar, sesungguhnya cukuplah bagi kamu begini saja, diajarkan oleh Nabi. Fadaraba darbatan wahidah, lalu Nabi menepuk tanah itu sekali. Famasaha, diembus pula lagi, bukan masa, nafakha. Fanafakha fihi, diembus pula. Lalu Nabi mengusap ke wajahnya dan sekaligus tangan. Ini banyak hukum yang ada di hadis ini. Di antara hukumnya, kalau tayamum itu kira-kira 2 kali tepuk atau sekali. Artinya sekali untuk muka, nanti tepuk lagi sekali untuk tangan, atau sekali atau 2 kali. Berdasarkan hadis tadi, sekali. Karena fadaraba darbatan wahidah. Tapi ada di antara sebagian ulama mazhab yang mengatakan ya 2 kali lah, satu untuk muka, satu untuk ini. Tapi yang kuat di sini adalah 1 kali, karena tidak bisa bermain kias dalam persoalan ini. Ini masalah ibadah yang memang kita tengok bagaimana Nabi mengajarkan. Nah, jadi balik ke definisi mandi kita, ifadatul ma' 'alal a'dha, menyiram secara merata semua anggota tubuh, kena semua oleh air. Wahtalafa fi wujubid dalki, lalu berbedalah para ulama, apakah cukup dengan menyiram atau diwajibkan ad-dalk. Apa itu dalk? Dalk itu digosok. Cukup siram aja terus selesai, ataukah harus digosok-gosok? Ikhtalafa. Para ulama di sini berbeda. Faqila yajib. Ada yang mengatakan hukumnya wajib. Waqila la yajib. Sebagian mengatakan tidak wajib. Yang mengatakan tidak wajib, ada satu riwayat di sini dijelaskan, satu riwayat bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada satu riwayat yang mengatakan bahwa Nabi bahwa Nabi mandi, atau ada penjelasan dari Nabi untuk mengatakan bahwa sesungguhnya tidak diikutkan dengan menggosoknya, hanya dengan menyiramnya saja. Itulah yang dijadikan alasan oleh sebagian. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok, mandi itu sekira tidak ada orang yang tidak gosok. Maka perintah untuk mandi dalam Al-Quran itu digunakan wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kamu dalam keadaan junub, maka fattahharu. Fattahharu di situ para ulama mengartikan faghtasilu, maka mandilah. Tapi digunakan kata tahara, fattahharu, itu di sini dikatakan hadzal lafzu fihi ziyada ala musammal ghusl. Kata fattahharu itu maknanya bukan hanya sekedar mandi dalam artian mengenakan air pada anggota tubuh, tapi ada tambahan maknanya. Aqalluha adal. Setidaknya paling kurang tambahan makna di situ adalah dengan cara menggosok. Maka sudah ada sebenarnya perintah menggosok itu pada kata fattahharu. Beda dengan berwudu. Berwudu tidak menggunakan kata fattahharu di situ, tapi pakai ghuslu, faghsilu wujuhakum. Maka basuhlah mukamu, basuhlah tangan, basuhlah kaki. Sehingga membasuh bisa saja dengan cara menyirami, tapi tanpa digosok. Tapi kalau untuk mandi menggunakan kata fattahharu, ada makna lebih selain daripada membasuh di situ. Setidaknya yang masuk ke situ adalah makna dengan cara menggosok. Namun dari segi hukum, itulah perbedaannya di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak wajib, ada yang mengatakan wajib. Yang mengatakan tidak wajib bukan berarti tidak perlu untuk digosok. Tetap dianjurkan, ada anjurannya, tetapi hukumnya tidak sampai ke wajib. Maka saya yakin kalau kita mandi, tidak ada lah barangkali yang tidak menggosok. Apalagi kalau mandi pakai sabun, gimana caranya kalau tidak digosok? Nah, karena itulah secara otomatis berarti kita bisa mendapatkan pahala menggosok. Ini walaupun kita bicara mandi, tapi yang kita inginkan tetap pahala. Itulah nikmatnya Islam. Itulah indahnya agama kita. Apapun yang kita lakukan itu bisa menyebabkan kita mendapatkan pahala. Padahal cuma mandi saja. Dalam adab kemarin itu kan, dalam etika qada hajat kemarin, kalau kita dahulukan kaki kanan, kaki kiri, keluarnya nanti didahulukan kaki kanan. Beda dengan masuk masjid, masuknya yang kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Ini kan sifatnya sepele. Tapi kalau itu kita lakukan, kita tetap mendapatkan pahala. Jadi mandi kita, lalu kita gosok-gosok, ternyata itu bisa mendulang pahala. Maka bertambahlah kebaikan dan pahala kita setiap hari. Kita wajib memikirkan pertambahan pahala itu. Karena kalau kita tidak tambah pahala kita, khawatir yang bertambah adalah dosa. Kalau yang bertambah adalah dosa, itu tentu hanya akan merugikan kita saja. Nah, itu dari hadis ini diambilkan hukum oleh para ulama, al-ma'u minal ma'. Air itu, mandi itu disebabkan oleh keluarnya air mani. Ada satu pertanyaan yang diberikan yang dimunculkan melalui hadis ini. Apakah kewajiban mandi itu baru ada kalau seandainya inzal? Nah, ini istilah inzal. Inzal itu keluarnya sperma. Bagaimana kalau seandainya tidak keluar? Apakah berarti mandi tidak wajib?
Karena al-ma'u minal ma'. Kewajiban mandi itu ada disebabkan oleh adanya air yang sekarang kalau tidak keluar. Dan yang diambil dari hadis ini adalah itu. Maka dari hadis ini innamal ma'u minal ma' ala annahu sesungguhnya la ghusla illa minal inzal. Tidak ada kewajiban mandi kecuali inzal. Wala ghusla minal tiqa'il khitanaini. Tidak ada kewajiban untuk mandi kalau seandainya hanya bertemu dua khitanaini. Itu istilah untuk dua kemaluan. Itu menunjukkan kehalusan bahasa yang diucapkan oleh Nabi karena disebut khitan karena ada itulah yang dikhitan itu. Maka muncul pula nanti persoalan apakah perempuan wajib dikhitan juga. Sekarang kan Nabi membahasakan khitana ini dua yang dikhitan, berarti laki-laki dan perempuan, suami istri. Nggak ada kewajiban mandi kalau hanya sekedar itu. Ini dari hadis ini. Tapi apakah memang itu hukum yang berlaku? Ini yang perlu untuk kita pahami. Bahwa sesungguhnya Imam Bukhari itu mengatakan berdasarkan hadis tadi, hukum asalnya memang tidak perlu mandi. Tapi al-ahwat adalah mandi. Tetapi ada lagi timpalannya, wa qala jumhurul ulama mengatakan hadzal mafhum mansukhun. Pemahaman yang tadi itu, hukum yang dipahami dari hadis pertama tadi itu kata mayoritas ulama mansukh. Apa itu mansukh? Hukumnya sudah dihapus berdasarkan kepada hadis yang datang dari Abu Hurairah. Maka langsung masuk di sini hadis yang kedua disebutkan dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu wa zada muslimun wa illam yanzil aw illam yunzil. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'abihal arba'. Apabila seorang suami telah berada pada su'abihal arba, pada 4 anggota tubuh istrinya, berada dia di atas 4 anggota tubuh istrinya, summa jahadaha, kemudian dia berusaha untuk melakukan apa yang ingin dilakukan, faqad wajabal ghusl, maka sudah wajib hukumnya untuk mandi. Imam Muslim menambahkan wa illam yunzil, meskipun tidak inzal. Meskipun tidak inzal itu tidak sampai keluar air mani, keluar sperma. Maka dari hadis ini yang kedua ini, inilah hadis hukum baru yang menghapus hukum yang lama. Karena kalau persoalan nasih mansukh kan ada hukum lama, ada hukum baru. Yang lama, hadis mengatakan seolah-olah kewajiban mandi itu baru ada kalau seandainya inzal, kalau seandainya mengeluarkan sperma mani. Tapi ternyata hadis yang kedua ini mengatakan apabila seorang suami sudah berada pada posisi di atas istrinya, 4 anggota tubuhnya, 4 anggota tubuh di sini diartikan apa? 2 kaki dan 2 paha. Suami berada di atas itu, dia berupaya untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Maka Nabi mengatakan faqad wajaba ghusl, sungguh telah wajib mandi. Dan Imam Muslim menambahnya wa illam yunzil, meskipun tidak keluar, tidak inzal. Apakah hukum ini berarti berbeda dengan yang sebelumnya? Berbeda. Kalau yang pertama tadi apa? Tidak ada kewajiban mandi kecuali inzal.
karena adanya air yang keluar. Sedangkan hadis yang kedua ini wa illam yunzil. Ini hukum yang dipakai sehingga kewajiban mandi sudah ada ketika suami istri melakukannya meskipun tidak sampai indah. Dikatakan fahadzal hadis istadalla bihil jumhur. Hadis ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama ala naskhi mafhumi hadis al-ma' min al-ma'. Jadi jumhur menjadikan hadis yang kedua itu sebagai alasan untuk mengatakan bahwa hadis yang pertama tadi dihapus hukumnya oleh hadis yang kedua. Wastadallu ala anna hadza akhiral amrayni bima rawahu Ahmad wa ghairuhu. Dan jumhur juga mengatakan bahwa sesungguhnya inilah yang terakhir yang datang penjelasannya dari dua masalah ini. Karena kalau dalam persoalan nasih mansukh itu perlu ada unsur sejarahnya. Mana hadis yang lebih dahulu diucapkan oleh Nabi, mana hadis yang belakangan diucapkan oleh Nabi. Kalau kita bicara nasah mansukh mesti tahu. Hadis itulah keahlian para ulama. Tahu dia hadis itu lebih dulu diucapkan oleh Nabi. Ini lebih belakangan diucapkan oleh Nabi. Padahal mereka mempelajarinya sekian ratus tahun setelah Nabi wafat. Itulah kerja ulama hadis, ilmu mustalah hadis. Maka Syekh Taha Jabir Al-Ulwani itu mengatakan ada 3 ilmu yang murni milik ulama Islam. Salah satunya adalah mustalahul hadis. Ilmu mustalah itu murni kecerdasan ulama Islam. Mereka bicara ucapan Nabi sekian ratus tahun setelah Nabi wafat, tapi mereka bisa membedakan. Ini lebih dulu diucapkan, ini belakangan diucapkan. Kok bisa? Itulah ada ilmu. Sehingga terpeliharalah hadis itu. Bahkan bisa diketahui ini tidak pernah Nabi ucapkan. Ini hadisnya sahih. Kok bisa? Itulah ilmunya. Jadi jasa para ulama hadis itu luar biasa dalam menjaga Islam, dalam menjaga agama. Maka jumhur mengatakan bahwa yang kedua ini akhirul amrain. Ini adalah yang terakhir yang diucapkan di antara dua yang tadi itu. Berarti hadis pertama lebih dulu diucapkan, dan ini yang terakhir berarti ini menghapus hukum yang pertama. Karena begitulah cara untuk menghukumi kalau seandainya bertemu dua hadis yang bertentangan, dua hadis yang berlawanan. Kan tidak mungkin dua-duanya diperkirakan. Satu bilang wajib mandi, satu bilang tidak wajib mandi. Maka pastilah ada cara solusinya. Salah satu dari caranya adalah dari sisi nasakh mansukh. Berarti hukum pertama tidak berlaku, yang dipakai adalah hukum yang kedua. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimanallahu wa iyyakum. Itu penguat, maka diurutlah hadis ini diletakkan pada yang keduanya karena sebagai pemahaman hukum pada yang pertama untuk menyatakan bahwa hadis pertama ternyata sudah dihapus. Kita masuk pada hadis yang berikutnya, datang dari Anas. Qala al-musannif rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajulu qala tantasilu muttafaqun alaihi. Zada Muslim fa qalat Ummu Salamah wa hal yakunu hadza qala na'am. Qala na'am fa min aina yakunu syabah. Ini insyaallah kita jelaskan nanti setelah
azan dikumandangkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimanillah wa iyyakum. Hadis yang ketiga ini datangnya dari Anas bin Malik, orang yang ketika kecilnya menjadi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulu sudah pernah kita sampaikan cerita hidupnya. Dia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fil mar'ati tara fi manamiha ma yara rajul. Nabi berkata terkait perempuan yang bermimpi melihat sesuatu dalam tidurnya sebagaimana laki-laki bermimpi. Apa perkataan Nabi tentang itu? Tagtasilu, maka dia harus mandi. Jadi kalau laki-laki bermimpi, mimpi basah, maka dengan mimpi basah itu keluarlah mani, maka dia wajib untuk mandi. Sekarang bagaimana kalau perempuan? Kalau perempuan yang bermimpi juga, dia melihat sesuatu sebagaimana dia oleh laki-laki. Kata Nabi, tagtasilu, maka dia wajib juga mandi. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya. Zada Muslim, Imam Muslim menambahkan, artinya ada penambahan riwayat itu dalam Imam Muslim. Faqalat Ummu Salamah berkata ketika Nabi mengatakan dia harus mandi kalau perempuan yang bermimpi, Ummu Salamah berkata, wa hal yakunu hadza, apakah memang ada? Apakah memang perempuan itu bisa seperti itu? Artinya kalau dia bermimpi, apakah bisa ada juga cairan yang keluar? Itu yang dipertanyakan oleh Ummu Salamah. Qala na'am. Nabi berkata, iya. Famin aina yakunu syabah. Kalau seandainya tidak ada air yang dimiliki oleh perempuan, aina yakunu syabah, dari mana datangnya keserupaan, kemiripan anak? Nah, jadi ini hadis ini masuk dalam kategori hadis i'jaz ilmi. Hadis i'jaz ilmi itu hadis yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sekarang kalau kita tengok anak, ada di antara anak yang serupa dengan ayahnya, ada di antara anak yang lebih mirip dengan ibunya. Kenapa bisa? Di sini diberikan penjelasannya. Ada dua air yang berpacu. Kalau seandainya air yang dimiliki oleh ibu mengalahkan air yang dari bapak, berarti anak akan mirip dengan ibu. Tapi kalau seandainya yang dimiliki oleh ayah lebih kencang dan mengalahkan air yang dimiliki ibu, maka anak akan mirip dengan ayahnya. Nah, maka Nabi ternyata dari dulu sudah mengatakan, famin aina yakunu syabah. Kalau saya tidak mungkin, bagaimana mungkin bisa ada keserupaan? Maka dari hadis ini yang datang dari Anas ini, hukumnya sangat jelas dikatakan di sini, wal haditsu dalilun. Ini hadis adalah sebagai dalil ala annal mar'ata tara ma yara rajul fi manami. Bahwa sesungguhnya perempuan mungkin saja bermimpi lalu mengeluarkan cairan sebagaimana laki-laki bermimpi yang dengannya ada yang keluar, dan ternyata hukumnya adalah sama. Berarti dua-duanya wajib untuk melakukan mandi. Karena dia dalam keadaan janabah, dia dalam keadaan junub, berarti hanya bisa diangkat dengan cara mandi. Di sini dikatakan masalah ini terjadi pada perempuan atau sahabat-sahabat perempuan yang ada pada masa Nabi. Maka muncul hadis ini. Jadi hadis itu bermunculan kan diantaranya karena ada peristiwa. Itu kalau untuk Quran apa namanya? Asbabun nuzul. Kalau untuk hadis asbabul wurud. Nah, jadi
Kenapa untuk Quran asbabun nuzul? Nuzul artinya turun. Karena Quran turunnya dari mana turun Quran? Dari atas. Berarti Allah dulu. Untuk hadis dia tidak disebut turun karena datang dari Nabi. Karena datang dari Nabi, maka untuk hadis tidak disebut dengan nuzul, tapi untuk Al-Quran karena datang dari Allah, berarti dia turun. Dan turun biasanya dari atas. Berarti Allah deh. Inilah keyakinan ulama salaf yang kadang sering dibantah oleh orang-orang. Tidak boleh disebut Allah di atas. Berarti Allah punya jiha, Allah punya arah. Segala macam logika-logika yang mereka sampaikan, tapi itu abaikan saja. Karena ulama-ulama salaf, empat Ibnu Mazhab aja percaya. Nah, ini diantaranya perempuan, sahabat-sahabat perempuan yang padanya ada masalah ini dikatakan diantaranya Khawlah binti Hakim. Ada yang mengatakan Sahlah binti Suhail dalam ilmu At-Tabrani, ada yang mengatakan Busrah binti Safwan dalam ilmu Abi Syaibah. Jadi inilah tiga sahabat-sahabat perempuan yang masalah ini terjadi padanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Biar kita punya waktu untuk berdiskusi, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Sisa waktu kita akan bertanya jawab. Kalau seandainya ada yang perlu untuk dipertanyakan, dipersilahkan. Ya, fadhal. Kalau seandainya ingin mengulang, ya, dia salah satu dari adabul zafaf, adabul jima, adab dalam berhubungan suami istri itu adalah dengan berwudu. Coba bayangkan, kita diminta untuk berwudu pada saat kita ingin melakukan sesuatu yang akan membatalkan wudu. Ini kan membatalkan wudu kan? Pasti batal wudu kan? Tapi justru kita disuruh berwudu. Yang nyuruh siapa? Rasul. Ini lagi-lagi cara untuk menambah pahala, menambah kebaikan. Karena berwudu itu saja, itu bisa menggugurkan dosa. Berwudu kita, tetesan air wudu kita bisa menggugurkan dosa. Maka berwudu dan kemudian ada doa. Berwudu dan doa. Kalau seandainya ingin mengulang lagi, ada juga di dalam riwayat dikatakan hendak juga lah dia mengulang wudunya. Itu akan bisa menambah kesegaran badan dan kekuatan fisik. Karena dalam berwudu kita akan lebih bersih, akan lebih nyaman. Bekas-bekas yang tadi akan dibersihkan. Kalau sudah dibersihkan dan kita berwudu kembali, maka kita akan membuat badan menjadi lebih segar dan itu bisa menambah kekuatan fisik kita berdasarkan analisanya para ulama. Oleh itu memang disunahkan untuk mengulang kembali wudunya. Begitu diajarkan oleh Nabi kita. Allah subhanahu wa ta'ala. Betul. Iya, di hadis ini belum tersampaikan itu, belum bicara tentang itu. Barangkali ada penjelasan pada yang lain atau setidaknya bagaimana cara memulainya. Ada nanti berapa dua berikutnya, tapi sekedar gambaran itu ada memang adab-adab ketika kita mandi janabah. Kita memulainya dengan berwudu.
Justru kita memulainya dengan berwudu. Untuk dengan sunnah-sunnahnya. Nah, berwudu, kemudian diawali juga setelah itu dengan membasuh kepala 3 kali. Setelah rambut 3 kali, kepala 3 kali, maka sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, baru menyirami secara keseluruhan. Itu di antara adabnya. Sekarang sangat mudah kita untuk melakukan itu karena kita mandi memang di tempat yang akan melakukan itu. Kalau ke sungai mandi itu tuh kaki dulu masuk ke sungai. Anda mungkin dicabut ke Palu dulu. Kalau dulu kan di sungai kan, tapi sekarang alhamdulillah sudah ada perubahan kondisi yang luar biasa, maka sangat mudah kita untuk mengamalkan sunnah itu. Untuk makan dan minum itu hubungannya dengan sahur atau karena ada persoalan nanti itu kalau seandainya ada dalam keadaan janabah boleh tidak dia sahur atau secara umum saja. Kalau secara umum saja tidak mandi tidak perlu bisa tapi tangan jangan sampai tidak dicuci. Kalau memang persoalannya secara umum, maka secara umum ya berarti tidak ada keterkaitan bahwa sebelum kita makan harus berwudu. Karena hadis yang sesudah itu, hadis setelah yang ketiga ini, itu Nabi berwudu pada 4 hal. Ada 4 hal, tapi tidak masuk di situ ketika akan makan. Pertemuan yang akan datang, insya Allah kita baca 4 hal itu. Maka jika kaitannya dengan secara umum maka tidak ada keharusan. Tapi kalau hubungannya dengan sahur itu ada bahasan. Apakah boleh saat kita janabah sahur atau harus kita mandi dulu? Itu dibahas para ulama. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ada yang lain? Memang kita dianjurkan untuk bersegera untuk tidak menunda, tetapi dugaan kalau tidak mandi nanti boncang lah itu justru bertentangan dengan satu riwayat. Ada satu riwayat mengatakan Abu Hurairah dalam keadaan janabah harus sempat mandi, dia mesti keluar untuk mencari sesuatu. Keluar entah ke warung, entah ke pasar, pokoknya dia keluar. Setelah dia berjalan, dia nampak dari kejauhan Nabi searah dengan menuju jalan dia. Abu Hurairah sembunyi. Apa kata Abu Hurairah? Saya tak ingin ketemu dengan Nabi dalam keadaan jenuh. Apa hukum yang bisa diambil? Berarti Abu Hurairah belum mandi kan? Kalau memang sebagai sebuah keharusan bahwa tidak boleh keluar, apa goncang belum bumi nanti gara-gara itu, kata Abu Hurairah kan dia tidak akan keluar dulu untuk tujuan tertentu kecuali mandi. Ada lagi yang lebih dahsyat kisahnya, itu kisah Hanzalah. Hanzalah seorang sahabat pengantin baru. Pengantin baru tentu mengerjakan apa yang mau dia kerjakan. Nak malam, nak pagi. Ternyata setelah dia berhubungan suami istri, datang perintah jihad. Datang perintah berperang. Hanzalah tidak sampai mandi, langsung berperang. Dan ternyata wafat. Apa kata Nabi? Dia dimandikan oleh malaikat. Maka disebutlah dengan ghasilul malaika. Jadi kalau ada
siapa sahabat yang disebut dengan ghasilul malaika, yang dimandikan janabahnya oleh malaikat? Jawabannya adalah Hamzah. Atau kan ikut berperang, maka tidak sejalan dengan dua riwayat yang tadi itu. Maka jangan yakini. Tapi ya tidak perlu juga kita tunda-tunda. Kalau memang sudah harus mandi. Karena kalau dengan menunda mandi, nak ambil Quran payah. Nah itu payah. Tapi kalau menyegerakan mandi, kita sudah bersih, tiba-tiba saat dulu pakai Quran, kita ambil baca. Nak sebaris dua baris. Jadi kita tidak terhalang oleh ibadah-ibadah yang lain. Maka dianjurkan menyegerakan, ya bisa kita katakan seperti itu, tapi bukan pula nanti andaikan ditunda, tidak boleh kemana-mana, nanti akan bisa begini, itu tidak sesuai dengan riwayat yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Dari segi sah, karena itu bukanlah kewajiban, bukan rukun. Yang rukunnya adalah niat dan membasahi. Bagaimana kalau tinggal niat? Ini ada pandangan para ulama. Kalau Abu Hanifah cenderung mengatakan bahwa mandi bukanlah ibadah mahdoh yang keabsahannya ditentukan oleh niat. Yang penting basah. Tapi jumhur mengatakan harus ada niat. Harus ada niat karena dia ibadah. Dan ibadah itu tidak sah, tidak ada jika tidak ada niat. Innamal a'malu binniyat. Maka ada contoh dalam buku fikih lama dulu, contohnya begini. Andai kan musim dingin, lalu istri tidak mau mandi. Suami diangkatnya istrinya, dibuangnya ke sungai. Kan basah semuanya nih. Sah tidak mandi istri. Dia kan tidak ada niatnya. Jadi dicemburkannya mau mandinya, ndaknya mau kan diangkat lagi tidak ada, dibuang nih. Basah semua badannya. Ndak sungai, ndak sumur. Sumur payah lo mangkir. Nah, maka jumhur mengatakan karena ini adalah ibadah, maka mesti ada niat. Tapi ada sebagian di antara fuqaha seperti dalam mazhab Abu Hanifah cenderung mengatakan tidak terlalu tergantung kepada, yang penting dia memang mandi dan membasahkan seluruh tubuh. Lebih baik kita mengikuti apa yang dikatakan oleh jumhur mayoritas ulama. Tapi wudu bukan sebagai kewajiban yang kalau tertinggal maka mandi tidak sah. Bahkan mendahulukan kanan, mendahulukan yang kiri itu bukan kewajiban. Cuma ada pahala yang kurang. Nah, ini lagi-lagi kurang pahala. Awak kan banyak pahala. Jadi ketika kita sempurnakan semua badan tadi, di situ pula lah kesempurnaan pahala kita dapatkan dan menunjukkan bahwa kita tunduk kepada Nabi kita. Itu yang mahal. Kita menunjukkan ketundukan. A kata Nabi, A kata kita. B kata Nabi, B kata kita. Tapi kalau enggak, terserah dia lagi, mau besar lagi. Tapi tidak ada ketundukannya. Kurang dari sisi ketaatan. Padahal itulah yang membuat kita mendapatkan ridha Allah untuk mudah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Sekira sampai di sini kajian kita malam hari ini benar-benar dapat dipahami. Semoga Allah memudahkan kita terus untuk bermajelis, tetap sehat, tetap semangat, dan dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.